Allah, pencipta, penguasa, pemilik alam semesta ini. Adalah salah satu dari ciptaan Allah yang kelak kita akan kembali kepadanya. Wabih ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Baik dalam menghadapi urusan dunia yang hari ini kita tertawa, nanti kita akan menangis. Yang hari ini kita mungkin bergembira, besok bersedih. Berapa banyak mereka yang mengungkapkan kegembiraan mereka, putra dan putri mereka. Tapi tidak berapa lama kegembiraan itu berduka. Tatkala di siang hari yang terang benderang, seakan-akan malam yang gelap gulita. Itulah dunia. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan dunia kita dan dalam urusan agama kita. Yang kita tahu, seorang muslim akan terus diuji di diri mereka, di keluarga mereka, di harta mereka, dan agama mereka. Tapi kita meminta kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami itu di agama kami, ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam serta nikmat senantiasa Engkau curah kasih-Mu untuk salatu wassalam untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh. Semoga Allah meridhai. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Terkadang depan ini kita melihat ada sesuatu yang salah menurut kita. Kejadian-kejadian, ya, peristiwa-peristiwa yang kok kayaknya kurang pas. Kenapa fulan kok seperti itu? Kok bukan aku? Apa musibah itu menimpa fulan dan bukan fulan? Fulan ini yang seharusnya kena musibah. Itu orang jahat. Kok malah yang kena musibah orang baik? Kenapa kok fulan meninggal duluan ya? Padahal fulan itu orang baik loh, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Sedangkan ada orang-orang yang kita berharap kematian mereka lebih dahulu, tapi nggak mati-mati. Kenapa fulan diterima? Kenapa fulan enggak? Seharusnya fulan, Ustaz. Fulan tuh lebih giat. Keluarganya lebih membuat. Fulan pun dia sudah punya duit. Kenapa kok fulan menikah sama fulana? Kenapa fulan kok menceraikan fulana? Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai pengawas yang mungkin engkau akan berpikir, oh itu kurang pas, seharusnya seperti ini. Tapi engkau siapa? Apakah pantas engkau di sebuah perusahaan? Ini ada perusahaan nih di Australia umpamanya. Engkau di luar. Tahu-tahu engkau memberikan komentar, oh seharusnya seperti ini, seharusnya seperti ini. Itu nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Engkau siapa?
Maka kita harus tahu diri kita. Kita ini adalah makhluk. Keberadaan kita di muka bumi ini bukan karena keinginan kita. Kita tahu itu. Kita lahir, kemudian kita ada, kita besar, semua fasilitas diberikan kepada kita. Ada mentari yang terbit, ada bulan yang menghiasi, bersama bintang-bintang, ada pohon, ada sungai, ada laut, ada binatang-binatang, semua diberikan. Itu kita nggak pernah minta. Kita ini makhluk. Kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita ada untuk melaksanakan perintah, bukan untuk mengomentari kejadian-kejadian yang ada. Allah sang pencipta, ya, namanya dia pemilik dan penguasa. Dia bebas menentukan apa yang dia inginkan. Maka yang terjadi dalam kehidupan ini bukan yang antum inginkan, bukan yang antum rencanakan, tapi yang Allah inginkan. Kejadian sekarang di Perancis. Kok bisa, Ustaz? Ya, ada sesuatu di balik itu yang Allah inginkan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 117. Nah, silakan dibaca. Ayat 117. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فيكون. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia tidak menetapkan sesuatu, dia hanya berjadilah. Jadi, ingin sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun. Manusia tidak akan mampu untuk menentang apa yang Allah inginkan terjadi. Kadang-kala kita melihat ada orang-orang yang kita ingin fulan tuh hidup lebih panjang lagi, karena dia seorang ustaz, seorang yang memberikan banyak manfaat buat umat, sedangkan jahat, umurnya panjang, Ustaz. Fulan itu na'udzubillah. Tapi fulan, wah, memberikan manfaat, belum 40 udah mati. Ingat sama posisi kita. Kita ini siapa? Al-A'raf ayat 34. Di surat Al-A'raf ayat 34. Nah, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan setiap apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta sesaat pun. Menunda nggak bisa, mempercepat nggak bisa. Sedangkan manusia, takal insanu ajula. Ketika kita berdoa, ya Allah Ustaz, anak udah banyak doa Ustaz, udah lama, tapi kok belum ada jawabannya. Tunggu. Karena engkau kan minta. Berapa banyak
Dan berapa banyak orang yang kita ingin tapi dia mati duluan. Kita nggak punya kekuasaan. Dokter-dokter sekarang nih dalam kondisi COVID-19. Ya Allah, mudah-mudahan fulan kena COVID-19. Karena dia orang jahat. Tapi sehat dia malah. Kita makhluk hidup ikut aturan. Kalau Allah menentukan sesuatu, nggak ada yang bisa protes, merubah. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 41. Ayat 41. A'udzu billahi minasy rajim. Awalam yarau anna al-arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li sari'ul hisab. Tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang-orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya. Barakallahu fiikum. Nggak ada yang dapat menolak hukum Allah SWT. Negeri-negeri yang dihancurkan ujung-ujungnya sama Allah. Dibuat kebakaran di sana. Kehancuran di sana. Kasih tsunami di sana. Kasih gempa di sana. Itu Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang bisa menentang ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menginginkan sebuah negeri gempa, yang satunya terkena tsunami, kira-kira siapa di muka bumi ini orang yang terkuat, negara terkuat yang dapat menolak peristiwa itu? Yang ada dilakukan manusia bersiap-siap menghadapi tsunami, bersiap-siap menghadapi gempa. Bagaimana kita bikin rumah yang anti gempa, tapi untuk menolak gempa nggak bisa. Yang bisa dilakukan bagaimana menyelamatkan diri. Ada kekuatan memang di balik alam semesta ini. Kita beriman dengan yang gaib. Maka tatkala kita melihat peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini, lalu pandangan kita mengatakan, kok kayaknya nggak seharusnya seperti itu. Ingat engkau siapa? Allah tuh nggak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Kenapa ya Allah lakukan ini? Kita yang ditanya. Kita yang ditanya. Karena Allah menciptakan alam semesta ini dengan hikmah. Dengan ilmunya. Sedangkan kita dilahirkan dalam kondisi bodoh, nggak tahu apa-apa. Dalam perjalanan kita punya ilmu, nanti ilmu itu berkurang sedikit demi sedikit. Ada yang sampai habis ilmunya menjadi pikun manusia. Sedangkan Allah Azza wa Jalla, dia tahu dengan segala sesuatu. Sehingga Allah mempertegas. Allah tuh nggak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Mungkin ada yang bertanya, Allah, kenapa sih Allah menciptakan COVID-19? Kenapa sih Allah menciptakan nyamuk ya? Kenapa sih Allah menciptakan lalat? Kenapa? Engkau yang ditanya. Apa yang kau kerjakan? Ketika Allah menciptakan lalat, pasti ada hikmah di sana. Nggak salah Allah menciptakan lalat. Kita melihat manusia hidup bersih. Dipaksa hidup bersih sama lalat. Kalau nggak ada lalat, bayangkan tidak ada lalat. Orang akan buang sampah sembarangan. Karena dia merasa nggak akan terganggu dengan lalat. Nggak ada lalat. Dia akan hidup kotor. Tapi dengan adanya lalat, manusia dipaksa hidup bersih. Kemudian dokter dipaksa untuk berusaha, belajar ilmu untuk mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lalat. Nyamuk, engkau sebutkan nyamuk. Engkau sebutkan ulat, apa saja engkau sebutkan.
Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Mereka yang akan ditanya. Mungkin sebagian kita nggak suka sama cabai. Ya Allah, nggak suka sama cabai. Berapa banyak orang ketika makan di restoran nggak pedes. Antum duduk tuh, ngomong nggak pedes. Tahu-tahu datang orang mengatakan, Mbak, cabainya 10. Itu mengatakan, subhanallah. Allah ciptakan aku nggak suka pedes. Fulan suka sama pedes. Supaya kita tahu. Ketika Allah menciptakan sesuatu, mungkin ada makanan yang kita nggak suka. Anak nggak suka Ustaz sama udang Ustaz. Antum nggak suka, fulan suka. Pete. Tahu pete? Ada jengkol. Di dunia ini ada makanan namanya jengki. Sebagian orang nggak suka. Tapi ada yang suka. Sampai nggak bisa tidur kalau nggak makan jengki itu. Subhanallah. Ingat takdir Allah nggak ada yang salah. Ketentuan ciptaan Allah semuanya indah, dan dibalik itu kalau engkau tidak tahu hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Beriman dengan takdir Allah Azza wa Jal adalah rukun iman. Dalam hadis Jibril alaihissalam yang dia bertanya kepada Nabi alaihissalam, akhbirni anil iman, kabarkan kepada aku tentang iman. Lalu Nabi alaihissalam mengatakan, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa an tu'mina bil yaumil akhir. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan takdir baik dan buruk. Kita harus beriman. Iya. Sebagaimana engkau beriman kepada Allah Azza wa Jal sebagai Al-Khaliq, pencipta, yang memiliki sifat-sifat yang mulia dan nama-nama yang indah, engkau beriman, dan engkau yakin hanya Allah yang berhak disembah, maka engkau juga harus yakin dengan takdir Allah Azza wa Jal, yang baik dan yang buruk. Iya. Kadangkala kita merasa takdir itu kok kurang pas sama kita. Engkau akan mengatakan, ya Allah, berapa banyak orang yang sedih dengan perceraian yang terjadi. Dia sedih, kok bisa ya cerai, padahal dua orang itu sangat selaras banget ya. Tapi Allah tentukan itu. Sebagai seorang mukmin, kau akan ditanya, apa sikapmu terhadap takdir ini? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Azabku dan peringatan. Bukan. Artinya ayat 49. Hati-hati salah baca cuma. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu Allah ciptakan itu dengan ukuran. Bukan sembarangan. Itu melihat tukang yang jelas kalau temboknya miring. Sedangkan Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Biqadar, dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Dulu ada orang mengatakan, ingat, rizki itu bukan seperti sandal, mungkin tertukar. Nggak ada yang namanya tertukar. Dan orang mengatakan, ya Allah, seharusnya aneh yang dapat rizki.
Seharusnya bukan engkau, dia yang dapat. Loh kok bisa gitu? Buktinya dia yang dapat. Ketika engkau tahu dari mana seharusnya engkau. Dan engkau siapa? Seharusnya ana yang menikahi fulana. Harusnya fulan. Apa takdirnya fulan yang menikahi fulana. Menikahi fulana. Kalau ana lebih pantas, ya mungkin itu pikiranmu, tapi takdir Allah fulan yang pantas. Segala sesuatu dalam kehidupan dengan ukuran. Kenapa fulan punya anak? Fulan, Ustadz, fulan ini guru ngaji. Istrinya Masya Allah Ustadz, tapi nggak dikasih anak Ustadz. Masih ingat kejadian di Jakarta? Aborsi. Pun 32.000 kalau nggak salah yang diabort. Itu orang ya Allah. Ada fulan yang pelacur, na'udzubillah, pezina langsung hamil. Allah ciptakan semua dengan ukuran. Ustaz, ya orang-orang gak beriman, perempuan-perempuan mereka tubuhnya bagus-bagus ya Ustaz ya. Sedangkan ini kita nih yang udah sholat apa ya Allah kok tubuhnya tambah hari tambah melar kadang-kala seperti itu. Ya, gak ada yang salah. Semua Allah ciptakan dengan ukuran, dengan takdir. Tugas kita nanti kita bicarakan. Di surat Al-Ahzab ayat 38. Allah berfirman, ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetap sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ketetapan Allah yang pasti berlaku. Sedangkan manusia membuat ketetapan, membuat keputusan, membuat ini itu. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak akan berlaku, jemaah. Nggak akan terjadi. Ahibati fillah, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu menjadi salah satu obat yang menyembuhkan sakit hati kita. Pelipur lara kita. Masih ingat ana pernah ceramah, nggak tahu di sini atau di tempat yang lainnya, tentang salah satu orang dari Inggris atau dari Perancis. Ketika dia berangkat ke pedalaman Afrika sana, banyak kan orang-orang non-muslim kadangkala mengadakan penelitian, ya kumpul sama kabilah-kabilah yang ada di pedalaman ya. Dia kumpul tuh sama salah satu kabilah itu selama 7 tahun dia mengkaji tentang kehidupan mereka. Salah satu yang dia ceritakan, jadi kadangkala datang badai pasir. Mereka kerjanya beternak kambing. Ketika datang badai, Syekhul Qabilah mengatakan, Muslim mereka, selamatkan diri kalian sendiri-sendiri. Akhirnya semua berusaha menyelamatkan diri mereka di dalam tenda mereka atau di tempat yang teduh. Sampai badai itu pergi. Ketika badai itu pergi, kambing-kambing mereka sebagian hilang, sudah tertimbun. Sebagian masih hidup. Maka Syekhul Qabilah mengatakan, ayo kumpulkan yang masih hidup, yang sudah mau mati ya disembelih, kata dia. Lalu dia mengatakan kepada orang-orang tersebut, ingat, kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Kalau sekarang kita kehilangan kambing kita, kehilangan orang-orang kita cintai, sejatinya kita diciptakan untuk kehilangan segala-galanya. Ini orang non-muslim.
Salah satu kejadian yang diceritakan. Pernah suatu hari kita naik mobil. Ya bersama orang-orang Badui itu. Naik mobil di tengah jalan kempes ya mobilnya. Akhirnya kempes, ya udah diganti. Diganti bannya, lalu melanjutkan perjalanan lagi, habis bensinnya. Marah-marah nih yang orang luar ini. Katanya engkau kenapa nggak ngambil, nggak bawa jerigen ya, supaya kita nggak kehabisan bensin ini itu macam-macam. Kata mereka, sudahlah, ini sudah takdir Allah SWT, kita lupa, kita ini itu, tapi engkau marah-marah tidak akan membuat mobil ini bisa jalan, nggak akan. Terus gimana? Ya kita jalan kaki. Subhanallah. Iya. Ketika kita marah dengan sesuatu yang sudah terjadi, mungkin karena keteledoran kita, itu tidak akan membuat hal itu bisa berubah. Ya udah nggak ada bensinnya. Ahibati fillah, seorang tabi'in, Tawus, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dia mengatakan, adraktu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah hidup berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa sallallahu ala nabiyyina wasallam. Yaqulun, tu para sahabat Nabi, mereka meyakini kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu diciptakan dengan ukuran, dengan takdir Allah SWT, dengan ketentuan Allah. Wa sami'tu Abdullah bin Umar yaqul, dan aku mendengar Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadar hatta al-ajz wal kayis. Segala sesuatu dengan takdir Allah SWT. Sampai kelemahan dan kecerdasan itu dengan takdir, dengan ukuran. Makanya kadang-kala antum lihat ada orang yang cerdas banget fulan ya. Fulan enggak. Iya. Kita lihat jemaah. Bisa jadi kita lihat ada orang-orang yang taat, semangat beribadah. Yang satu malas. Semuanya udah dalam ketentuan Allah SWT. Kita harus beriman. Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik, ingat ini sahabat dulu. Dia ingin membunuh Nabi SAW. Ketika Nabi hijrah SAW, Suraqah termasuk yang mengejar Nabi SAW agar dia mendapatkan hadiah sayembara 100 ekor onta buat yang dapat mendatangkan Rasulullah SAW hidup atau mati. Suraqah itu termasuk yang mengejar Nabi SAW. Tapi subhanallah, tahu-tahu dia berubah. Dia malah beriman. Kata Suraqah bin Malik, dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'annana khuliqna al-an fiman amal yawm. Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami urusan agama kami. Seakan-akan kami diciptakan sekarang. Amalan kita hari ini gimana? Yang kita kerjakan sekarang ini gimana ceritanya? Afima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Apakah amalan ini sudah ikut ketentuan pena yang telah menulis takdir-takdir Allah yang telah ditetapkan? Am fima nastaqbil, atau tentang sesuatu yang akan datang yang memang belum ditentukan sesuatu itu. Belum dicatat. Nggak tahu apa yang terjadi besok. Kata Nabi SAW, la, enggak. Bal fima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Kita bekerja sekarang ini mengikuti catatan kita. Mengikuti apa yang telah ditetapkan di takdir.
Allah Azza wa Jalla. Jadi semua udah ditulis. Semua udah ditentukan. Apa kata sahabat ini? Fafimal amal. Lalu buat apa kita beramal? Ini yang sering menjadi pertanyaan kita. Buat apa kita beramal? Kata Nabi SAW, i'malu. Tugas kalian itu beramal. Kerjakan. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatan dia. Dia diciptakan untuk apa? Allah tahu dengan kita ini mau kemana jemaah. Anak sekarang duduk di sini. Allah tahu anak akan berada di mana, di surga atau di neraka. Allah tahu. Terus buat apa kita beramal? Antum mau masuk kemana? Mau masuk ke surga. Beramallah untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Sering kita mendengar orang-orang mengatakan, ya jodoh, rizki, ajal itu sudah ditetapkan. Ya, sahih. Kita bicara jodoh udah ditetapkan. Terus tugas kita apa? Memilih. Engkau disuruh milih. Nabi SAW mengatakan, takhayyaru linutafikum. Kalian pilih istri-istri kalian. Kalian pilih. Nabi memberikan arahan, pilih yang kayak gini, pilih kayak gitu. Tungkahul mar'ali arba, perempuan dinikahin karena 4 hal. Nabi menjelaskan. Nih kalau kita bicara nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Takdir Allah SWT. Tapi beliau menjelaskan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini tugas manusia adalah beramal. Nabi udah mengatakan, i'malu, kalian beramallah. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatan dia. Ketika kita melihat fulana, ana menikah sama fulan, Ustaz, na'udzubillah, fulan ini jahat ternyata Ustaz, zalim. Nah, mungkin anti yang memang memilih dia. Kalau bicara seorang suami, tahu-tahu dia mendapatkan istri, na'udzubillah ya. Ada istri-istri yang ya mungkin dia nggak taat sama suami. Dia suka bermain sama laki-laki. Nabi SAW mengatakan tunkahul mar'ali arba. Perempuan dinikahin karena 4 hal. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Yang pertama dikarenakan hartanya. Karenakan keturunannya. Karena kecantikannya. Yang keempat karena agamanya. Udah nih. Udah tahu kan? Nabi udah menjelaskan. Terus kau ingin bahagia? Iya Ustaz. Ingin tuh rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, fadfar bidatid din taribat yadak. Maka carilah perempuan yang agamanya baik, engkau akan selamat. Engkau akan beruntung. Kalau mau beruntung. Tapi kadangkala manusia, ya, dia memilih yang sesuai dengan nafsu dia. Mungkin itu takdir dia. Nah, silahkan kau rasakan dampak dari perbuatan. Ahibati fillah, ketika terjadi musibah, baik dalam rumah tangga atau dalam pekerjaan. Rumah tangga, keributan yang terjadi, perceraian. Kerjaan mungkin di PHK. Usaha mungkin bangkrut. Nah, ingat semua kebaikan dari Allah SWT. Keburukan kita penyebabnya. Ya Ustaz, katanya semua dengan takdir Allah. Nah, tapi segala sesuatu Allah jadikan sebabnya. Di antara sebab-sebab musibah yang menimpa kita adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Ma asabaka min hasanatin faminallah.
Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan yang menimpamu dari Allah, keburukan yang menimpamu dari dirimu sendiri. Maksudnya bukan dia menciptakannya, tapi dia menjadi penyebabnya. Engkau yang menyebabkan itu terjadi. Maka tatkala seorang beriman, takdir itu sudah ditentukan, hidup dia akan nyaman. Allah berfirman di surat At-Taghabun ayat 11. Surat Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini tema kita hari ini, nggak ada yang salah takdir Allah SWT. Ketika engkau beriman, yakin ini ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kalau sebab tadi karena dosa-dosa kita mungkin sebab. Dan semoga menghapuskan dosa-dosa kita. Allah akan kasih petunjuk sehingga kita jadi tenang. Kita sedih jemaah hari-hari ini melihat ya ada yang bunuh diri karena PR-nya terlalu banyak. Ada yang bunuh diri karena COVID. Ada yang bunuh diri karena ini dan itu. Ada yang stres. Kenapa? Nggak beriman. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Yang beriman kepada Allah, Allah akan kasih hidayah. Lalu Ustaz, ana beriman, ana seorang muslim. Nah, tapi keimananmu bahwasanya sesuatu yang terjadi ini sudah Allah tentukan dan tidak salah. Sekali lagi, tidak salah. Memang seperti itu kejadiannya. Kalau engkau beriman dengan hal itu, maka aman hidupmu sebenarnya. Allah tuh maha mengetahui segala sesuatu. Ahibati fillah. Kita akan baca surat Ali Imran ayat 154. Allah ini menceritakan tentang peristiwa di masa Nabi alaihissalam. Di tengah-tengah barisan umat Islam itu ada satu kelompok yang pakaian mereka sama dengan pakaian sahabat Nabi. Yang penampilan mereka sama. Ibadah mereka kelihatannya sama. Mereka kumpul di masjid, mereka datang kajian, waktu puasa-puasa, tapi mereka adalah musuh dalam selimut. Bagaimana mereka? Allah akan kita lihat nih. Allah menceritakan tentang orang-orang tersebut. Di surat Ali Imran ayat 154, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu.
sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Barakallahu fikum. Nih, ketika perang Uhud ada dua kelompok. Ada orang-orang munafikin, ada sahabat-sahabat Nabi yang beriman. Sedangkan orang-orang munafikin, mereka suudzon sama Allah. Mereka menyangka dengan prasangkaan jahiliyah. Mereka nggak beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka mengatakan, kalau kita nggak ikut perang tadi, kalau orang-orang itu pada di rumahnya, nggak bakalan mati mereka. Seakan-akan mereka hendak menyalahkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang memilih untuk keluar dari kota Madinah. Kenapa? Karena memang ada dua pendapat ketika perang Uhud. Ada yang berpendapat kita bertahan di dalam kota Madinah. Dan itu juga pendapat Nabi SAW untuk bertahan di dalam kota Madinah. Tidak berangkat ke medan perang di Uhud. Tapi sebagian sahabat dan mereka lebih banyak di kalangan kaum pemuda, kita hadapin mereka di Uhud. Selesai perang, kalah umat Islam. Kalah. Meninggal 70 lebih dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Ada hikmah di sana. Rasulullah SAW terluka. Di sini orang-orang munafikin mengatakan, oh kalau kita nggak keluar tuh nggak bakalan mati tuh orang-orang. Ini gara-gara nggak ikut pendapat kita. Subhanallah. Allah sebutkan, kalau sudah Allah tetapkan orang-orang itu mati di tempat perang itu, walaupun mereka di rumahnya, mereka bakal keluar. Bakal keluar ke tempat itu. Makanya berapa banyak kejadian jemaah kita lihat. Ada satu orang yang mengatakan, aku ingin mati di Mekah. Nggak ingin aku mati di luar kota Mekah. Subhanallah. Itu keinginan manusia. Tapi ternyata dia matinya di Pakistan. Di masa tua dia sakit. Dan dibawa berobat keluar Mekah. Mati di luar Mekah. Karena sejatinya semua Allah ciptakan dengan kadar. Dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah sebutkan nih. Peristiwa-peristiwa, musibah-musibah itu untuk menguji. Gimana sih keimanan kalian? Kita nih sekarang kalau lagi duduk bersama, nih ibu-ibu nih di Australia duduk bersama ngaji. Seakan-akan semuanya beriman. Tapi tatkala datang musibah, akan kelihatan. Apakah engkau benar-benar beriman? Pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan. Kita sedang menjalaninya. Kalau kita mendapatkan kebaikan, kita bersyukur. Kita mendapatkan musibah yang menyusahkan. Kita bersabar dan memperbaiki diri kita. Maka kita lihat ucapan orang-orang musyrikin. Beda sama orang beriman. Orang beriman tuh nggak akan mengatakan, andai kata kita di rumah nggak bakalan mati. Nggak ada. Orang beriman akan mengatakan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Dia nggak akan buka pintu buat setan menggoda dia. Karena ucapan andai kata itu, ya ini termasuk pintu yang membuka perbuatan setan. Sehingga engkau menyesal yang mengatakan, ya Allah andai kata nggak nikah sama fulan kan, nggak cerai sebenarnya. Andai kata aku tidak berangkat ke tempat fulan kan aku nggak akan tabrakan, nggak akan ini itu. Andai kata anakku itu nggak bermain sama mereka, pasti anakku nggak akan tenggelam. Kita lihat peristiwa, banyak kali peristiwa terjadi jemaah. Andai kata nggak berkawan sama fulan, insya Allah nggak akan rusak anakku. Semua sudah terjadi. Maka seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan menyerahkannya kepada Allah. Dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai urusannya.
Ustaz nggak kayak gitu selesai urusannya. Kita bicara yang beriman. Baik, kita lanjutkan di Ali Imran ayat 156. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi ataupun berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fikum. Di ayat ini Allah melarang kita, orang-orang beriman, jangan kayak orang-orang kafir kalian. Orang kafir itu nggak beriman kepada Allah, nggak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka hidup dalam kesengsaraan. Di akhir ayat Allah jelaskan bagaimana itu jadi penyesalan buat mereka. Lalu mereka mengatakan, oh andai kata mereka nggak keluar ya, andai kata mereka nggak safar. Kadang-kala kejadian ada kapal yang jatuh, andai kata dia nggak ikut ya, subhanallah, kan nggak mati, nggak akan terbunuh. Beda sama orang beriman. Dia nggak akan stres karena dia yakin semuanya diciptakan dengan takaran. Ahibati fillah, Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an. Dia mengatakan, innallaha law 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Subhanallah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, jikalau dia mengadab seluruh penduduk langit dan bumi, maka Allah mengadab mereka tanpa Allah melakukan kezaliman sebenarnya. Kalau Allah mengadab mereka semuanya, mau dihitung nih, kalau mereka diadab, Allah nggak akan zalim ketika mengadab mereka. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malin. Jikalau Allah merahmatin mereka, merahmatin orang-orang nih, tidak memberikan adab kepada mereka, sesungguhnya rahmat Allah lebih baik daripada amalan mereka. Jadi kalau orang berpikir, oh aku berhak masuk surga karena amalanku. Apa sih yang kau amalkan? Kau bekerja, kau berusaha, semua itu dengan fasilitas yang Allah berikan. Sehingga ketika orang umpamanya bekerja, kita kasih modal, kita kasih fasilitas, lalu di akhir hari kita katakan makasih banyak, selesai sudah, kau pergi. Loh, aku yang kerja, kau kerja apa? Tangan kakimu aku yang kasih. Kedua matamu aku yang kasih. Makanan aku yang kasih. Semuanya dari aku. Lalu engkau minta apa? Subhanallah. Kita harus sadar. Kalau Allah merahmatin kita, rahmat Allah itu lebih mulia daripada amalan kita. Walau anfaqta mithla Uhudin dhahaban, ma qabilallahu minka. Andai kata engkau bersodakoh, berinfak segunung Uhud emas, nggak akan diterima darimu hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman dengan takdir. Wa ta'lam, dan engkau tahu, engkau mengetahui, annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sampai engkau meyakini bahwasanya apa yang menimpamu memang nggak akan meleset dari dirimu. Ya udah, yang sudah menimpamu tidak akan pernah meleset. Dan apa yang meleset dari dirimu, memang itu ketentuan Allah, nggak akan menimpamu.
Nggak ada yang salah gitu loh. Oh, seharusnya yang kena rumahnya fulan. Seharusnya yang kena ana, kok fulan yang kena? Ya memang seperti itu yang Allah inginkan. Nggak ada yang meleset, jamaah. Walau mitta ala ghairi dhalika lakunta min ahlin nar. Kalau engkau mati tidak dalam keyakinan ini dengan takdir Allah SWT, maka engkau akan jadi penghuni neraka karena keimananmu tidak benar. Ahibati fillah, ketika Rasul SAW memberikan wejangan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lalu beliau mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Falau annal khalqa kullahum jami'an." Andai kata seluruh ciptaan Allah itu ingin memberikan manfaat kepadamu untuk sesuatu yang Allah belum takdirkan buat engkau, maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Dan sebaliknya, walau aradu an yadurruka bi syai'in, mereka ingin membahayakan diri, mereka nggak suka sama engkau. Mereka ingin menimpakan petaka untuk dirimu. Lam yaqdihillah alaika lam yaqdiru alaih. Tapi Allah nggak menentukan, nggak akan bisa. Jadi semuanya itu dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan ketentuannya. Naam. Wa'lam, dan ketahuilah, annama asabak lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu itu memang nggak akan meleset dari engkau. Ya sudah, itu ketentuannya. Dan sebaliknya, wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Yang meleset dari dirimu memang ketentuan Allah, itu tidak akan menimpamu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Dan ketahuilah bahwa kemenangan itu dengan kesabaran. Umat Islam yang hari ini engkau diuji sama Allah dengan berbagai macam ujian. Ada ujian yang mungkin dirasakan oleh seluruh umat manusia, seluruh umat Islam yang ada di muka bumi. Seperti karikatur yang dibuat oleh orang-orang. Itu fitnah, ujian yang dirasakan oleh seluruh umat manusia. Ada ujian yang dirasakan oleh mereka yang tinggal di negeri mereka, yang dizalimin, yang ditindas. Tapi ketahuilah bahwa yang namanya kemenangan dan pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Dan solusi itu Allah akan berikan ketika engkau dalam kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan yakin, bersama kesulitan ada kemudahan. Perkara-perkara yang kita tidak sukai, yang menimpa kita. Ya, ana pun merasakan. Ada kejadian-kejadian ya Allah ya, yang ana nggak suka itu menimpaku. Tapi ingat dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 216. Kita baca ayat ini sebagai penutup kajian kita. Tafadhol. Al-Baqarah ayat 216. Nah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takruhu syai'an wa huwa khairun lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini tolong dijadikan hiburan buat kita. Karena tidak semua yang kita benci itu buruk buat kita. Enggak semua yang kita benci. Dia, kita sebagai manusia yang sehat, yang waras, kita ingin semuanya itu lancar. Semuanya nyaman. Kita nggak ingin sakit. Tapi tatkala sakit datang menimpa kita, menimpa keluarga kita, maka tugas kita tatkala itu berbaik sangka sama Allah. Bisa jadi yang kita benci ternyata ada kebaikan di sana. Dan sebaliknya,
Ya kita lihatlah anak-anak kecil tuh jamaah. Anak-anak kecil nih suka permen, ya, suka es krim, ini itu macam. Dia suka. Padahal di balik itu ada sesuatu yang membahayakan mereka. Orang tua mengatakan jangan. Nggak boleh. Mau beli, kadang kalau udah beli, anak sering kali anak-anak beli permen itu, anak buang permen. Dia nggak suka, dia benci. Tapi di situ ada kebaikan buat dia. Sayangnya dia masih kecil, nggak paham dia. Mungkin dia akan sakit hati sama orang tuanya. Begitu pula dengan kejadian-kejadian di alam semesta ini. Yang menimpa kita, harta kita, keluarga kita. Kalau itu kita tidak menyukai, bisa jadi di sana ada kebaikan buat kita. Masalahnya kita ini nggak tahu. Ilmu kita tuh kayak tadi tuh. Ilmu anak-anak yang belum paham. Sedangkan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Tugas kita, serahkan sama Allah dan lanjutkan perjalanan hidup ini. Takdir Allah nggak salah. Barakallahu fikum. Tapi itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, tafadholi. Sydney Ustaz. Siap. Tadi Ustaz bilang yang kita lakukan di dunia ini semuanya itu menyesuaikan takdir kelak, menyesuaikan ketetapan yang sudah ditetapkan Allah. Tapi gimana sama orang yang santri, Ustaz, ibadahnya luar biasa, di akhirnya ajalnya dia murtad Ustaz. Alhamdulillah. Nah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Jamaah ya, kalau dengar cerita kayak gitu, kita jadi takut. Jamaah. Ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau banyak berdoa mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, atakhafu alaina. Apakah engkau takut sama kita nih? Yang sudah beriman kepadamu. Yang sudah mengikutimu. Apakah engkau takut? Engkau khawatir sama kami? Qala na'am. Iya, kata Nabi SAW. Beliau mengatakan, tidak ada hati manusia melainkan ada di antara jemari-jemari Allah Azza wa Jalla. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi cerita kita melihat ada orang ya yang Masya Allah ya, hidupnya itu penuh dengan ketaatan, rajin ibadah, tapi akhir hayatnya na'udzubillah murtad dan mati dalam kondisi murtad. Dan yang menjadi ukuran standar orang itu baik atau tidak, itu bukan dalam prosesnya. Tapi ending cerita dia. Bagaimana akhir cerita dia. Ada mantan ustadz, na'udzubillah min dzalik. Dan ada mantan pendeta. Subhanallah. Ada mantan preman. Dan ada mantan orang soleh. Seperti ini kehidupan. Terus kok bisa itu terjadi? Ya bisa aja. Ada orang-orang yang kata Nabi SAW, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Taat, saleh, fima yabdu linnas. Yang tampak dalam pandangan manusia, dia orang baik. Kita kan memang menghukumi orang itu dengan zahirnya. Tadi ukhti yang bertanya itu kan dengan zahirnya dia melihat ini orang baik Ustaz. Orang soleh, orang taat. Tapi na'udzubillah matinya murtad. Yang tampak buat anti dia orang baik. Di balik itu, wallahu a'lam. Kita nggak tahu bagaimana hati dia. Ketika kita bicara keimanan, iman itu ucapan dan perbuatan. Ucapan hati dan perbuatan hati.
ucapan hati itu adalah keyakinan dan percaya dengan penuh ketundukan kepada Allah. Ini ucapan hati. Amalan hati, tawakal, takut sama Allah, kembali kepada Allah. Itu amalan-amalan hati. Bergantung sama Allah. Ini nggak ada orang yang tahu. Siapa yang tahu? Ya orang itu aja sama Allah Azza wa Jalla. Iman itu juga ucapan lisan dan perbuatan lisan serta perbuatan raga. Kalau bicara ucapan lisan, kita tahu dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasul. Jadi beriman dia dengan ucapan tersebut. Hukum kita buat dia beriman. Hati dia kita nggak tahu. Yang kedua, ucapan lisan berzikir ya. Orang itu baca Quran, istighfar, Masya Allah. Kita lihat ucapan lisan dia. Oh, perbuatan lisan dia. Raga dia Masya Allah. Tapi hati kita nggak tahu. Orang-orang munafikin, na'udzubillah min dzalik. Apa kata Allah tentang mereka? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau melihat mereka, engkau akan takjub dengan penampilan mereka, menakjubkan mereka jemaah. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong, engkau akan dengarkan omongan mereka. Ka'annahum khusyubum musannada. Mereka tuh seperti kayu yang kokoh tapi bersandar, jemaah. Kayu ini nggak ada akarnya sebenarnya. Dia itu nempel ke tembok. Kelihatannya kokoh besar, padahal dia itu sebenarnya kalau didorong jatuh. Dan itu yang menakutkan, jemaah. Kita ini apakah benar-benar beriman? Yang ditakutkan, kita ini seperti kayu tadi, nggak ada akarnya kita. Ada godaan sedikit ya. Sampai waktu itu kajian apa ya, ada seorang yang mengatakan kawannya itu udah gak percaya sama Allah. Kenapa? Karena dia ketika dapat musibah dia mengatakan Allah gak hadir. Subhanallah. Karena dia berpikir pemberian Allah itu hanya harta. Hanya itu pemberian Allah. Ini orang gak, itu di keimanannya tidak didasarkan ilmu dan keyakinan kepada Allah SWT. Maka cerita tadi yang disebutkan itu membuat kita harus takut dan selalu mengevaluasi diri kita. Karena bagaimana akhir kehidupan kita nggak tahu. Kemudian pentingnya kawan, pentingnya lingkungan ya. Ada orang-orang yang lemah keimanannya. Tatkala dia di lingkungan yang nggak baik, tahu-tahu dia langsung murtad. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Brisbane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah ada doa yang lain selain yang Ustadz sebutkan tadi, apabila yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apabila kita tertimpa musibah, kita tetap tawakal kepada Allah, bahkan kita minta supaya iman kita semakin bertambah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam, jamaah rahimakumullah ya. Kalau bicara doa yang dibaca oleh Nabi SAW tatkala terkena musibah, maka insya Allah kita semua hafal doa itu. Itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ucapan ini sekali lagi bukan hanya di lisan kita. Nah, itu termasuk amalan lisan. Kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sejatinya ucapan itu harus bersambung dengan hati kita. Yakin engkau milik Allah. Engkau yakin gak engkau milik Allah? Ketika kita yakin kita milik Allah, ya anak ikut aturan Allah SWT. Allah mau ambil anakku, Allah mau bikin aku dipecat dari perusahaan itu, aku tuh milik Allah SWT. Dan aku akan kembali kepada Allah SWT. Maka seorang tatkala mengatakan itu, hendaklah berdasarkan sebuah keyakinan yang benar bahwa memang dia milik Allah SWT. Lalu dia membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibahku di sini. Dia menjadikan musibah itu ladang pahala. Oke, dia bersedih. Nggak apa-apa bersedih. Tapi bagaimana momentum kesedihan itu menjadi ladang pahala, penghapusan dosa-dosa dia, kalau bisa menaikkan derajat dia. Wa akhlif li khairan minha, dan berikan ganti kepada aku yang lebih baik dari itu ya Allah, di dunia dan di akhirat.
Itu yang harus dilakukan seorang muslim. Ketika Zainab, putri Nabi SAW, mengutus seseorang kepada Nabi SAW untuk menjenguk putrinya yang mau meninggal dunia. Nabi SAW mengatakan, "Faltasbir wal tahtasib." Sampaikan kepada Zainab agar dia bersabar dan mengharapkan pahala. Bersabar, nahan diri untuk menerima peristiwa ini dan berharap pahala. Lalu beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Inna lillahi ma akhad. Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhad wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma." Sesungguhnya milik Allah yang diambil. Ingat, yang diambil itu milik Allah. Kalau kita bicara kehilangan sesuatu, lalu seakan-akan diambil dari kita, yang diambil itu milik Allah. Walahu ma'ato, yang dikasih juga milik Allah. Terus, wa kullu syai'in indahu ila ajlin musamma. Segala sesuatu itu sudah ada ajalnya. Kita semua dalam antrian, jemaah. Kita ini dalam antrian. Maka itu insya Allah membuat orang akan terus bersabar ya. Ketika dia melihat peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kadang-kala dia sedih. Jadi selain doa itu juga ada doa pelipur lara yang diajarkan Nabi SAW, yang doanya mengatakan, Allahumma ana abduk ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي. Itu doa agung sekali jemaah. Mungkin nanti bisa dikirimkan materinya atau tulisan doa tersebut agar bisa dibaca, yang di situ mengandung, ya Allah, semua ketentuanmu itu adalah yang indah buat aku ya Allah. Lalu kita minta supaya Quran ini dijadikan Rabi' qalbi, musim semi untuk hatiku. Menghilangkan kesedihan-kesedihan dari diri kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kami dari Canberra, ada pertanyaan, setiap manusia dilahirkan sudah ditentukan takdirnya, jodohnya, rizkinya, dan juga kematiannya. Bagaimana dengan seseorang yang hingga akhir hayatnya mereka tidak menikah? Di manakah jodoh mereka? Jazakallah khair. barakallahu fikum. Iya jemaah. Kalau kita bicara ketentuan Allah Azza wa Jalla, ada yang sampai mati miskin. Ada yang kaya raya. Ada yang sakit-sakitan. Ada yang sehat terus. Ada yang ditakdirnya nggak ada jodohnya. Jadi tatkala malaikat diutus sama Allah Azza wa Jalla, saat umur janin itu 120 hari. Itu kan disuruh menulis bikatbi rizqihi, rizkinya, ajalnya, nasib dia syaqiyun au sa'id. Dia termasuk orang-orang yang sengsara atau orang-orang yang berbahagia. Dia termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Rizki ini, jodoh itu masuk dalam rizki. Ada orang-orang yang Masya Allah, sampai mati nggak ada jodohnya. Memang nggak ada di catatannya dia punya jodoh. Dia menikah nggak ada. Bisa jadi karena umurnya mati muda dia. Atau bisa jadi dia sampai tua, memang nggak ada jodohnya. Ada yang ada jodohnya, tapi hidupnya seperti di neraka. Berapa banyak orang-orang yang menikah, rumah tangganya nggak ada mawaddah, sakinah, rahmah, maafi. Nggak ada itu. Bahkan sebagian orang lebih memilih untuk menjadi janda daripada menikah. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan kemana jodoh dia, di dunia berarti dia nggak ada jodohnya. Dalam catatan rezeki dia nggak ada jodohnya. Kalau dia ternyata jodoh dia adanya di surga Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan yang lebih indah daripada di dunia ini. Kalau bicara jodoh di akhirat sana, wa azwajun mutahharah
pasangan-pasangan yang suci, yang bersih. Kalau dia perempuan, dia akan ada jodohnya nanti di sana. Apa yang dia inginkan dia akan dapatkan, jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ini dari Melbourne. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, barakallahu fiik. Mau tanya, ketika kodo dan kodor itu kan sudah ditentukan, tapi kita sebagai manusia itu bisa memilih gitu loh. Jadi seperti ketika kita pergi gitu ke suatu tempat, kemudian tahu bahwa di suatu tempat itu bahayalah, ada penyakit atau apa, kita menghindar. Apakah itu bisa dikatakan kita bisa memilih takdir? Artinya nasib kita itu adalah sesuatu yang sesuai dengan pilihan kita sendiri gitu. Hanya kita tidak tahu nanti endingnya itu bagaimana gitu. Boleh nggak kita bilang seperti itu? Gitu? Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah. Jadi berkaitan dengan takdir ini, kita itu disuruh beramal, disuruh berusaha. Tadi kita kasih contoh dengan menikah. Menikah itu pilihan. Engkau disuruh milih, bahkan Nabi SAW nyuruh milih, pilih yang seperti ini, pilih yang seperti itu. Kalau tadi dikatakan seorang yang berangkat ke sebuah tempat, lalu di tempat itu ternyata ada mara bahaya, dia disuruh milih, melanjutkan perjalanan atau pulang. Karena manusia dikasih pilihan sama Allah SWT. Dan kita merasakan itu. Tatkala kita masuk ke sebuah restoran. Engkau duduk di sana, engkau ditanya, engkau mau apa? Engkau ditanya. Engkau katakan, aku mau nasi rawon. Yang sebelahmu mau apa? Mau soto. Yang sebelah sana, aku mau gulai. Kok bisa seperti itu? Memang orang dikasih kesempatan untuk memilih. Tapi endingnya nanti bagaimana Allah tahu. Dia akan milih apa? Allah tahu. Dan itulah yang dicatat. Sehingga manusia dalam kehidupan ini tugasnya beramal. Beriman dengan takdir Allah SWT. Engkau silahkan milih. Ketika orang mau kuliah. Dia memilih engkau mau ambil kuliah apa. Kuliahnya 1, 2, 3, 4, 5. Tafadhal. Nanti di situ kita akan memilih. Wa ma tasyauna illa iyyasha Allah. Tapi apa yang kalian kehendaki nggak akan terjadi kecuali Allah menghendaki. Ada orang yang ingin masuk, ada 5 kampus yang dia pilih. Dia mau ke Brawijaya, dia mau ke ITS, dia mau ke UI, dia mau ke ITB. Dia mau ada beberapa kampus pilihan dia. Nanti ternyata dia diterimanya di ITS. Sebenarnya Ana lebih cocok di UI, Ustaz. Engkau sudah memilih. Engkau sudah berusaha. Tapi takdirnya kayak gitu. Maka seorang kalau dikatakan memilih, ya Allah suruh dia memilih. Tapi kita beriman. Oh, saya semua sudah ditentukan sama Allah SWT. Tugas kita beramal. Sehingga tatkala apa yang kau pilih ternyata tidak sesuai dengan keinginanmu. Engkau mengatakan, insya Allah lah ada hikmahnya di balik itu. Kemaksiatan dan ketaatan. Orang disuruh memilih. Ketika ada yang mengatakan, Ustaz, anak ini berbuat maksiat udah takdir Allah SWT. Kau beriman dengan takdir Allah? Iya. Apakah engkau beriman juga bahwa engkau menjadi penghuni neraka karena kau ditentukan dengan maksiatan? Engkau mau? Oh enggak Ustaz, anak kepingin masuk surga. Subhanallah. Semua sudah ditentukan oleh Allah, tapi engkau disuruh memilih. Allah mengatakan, faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan. Engkau mau kafir silahkan gitu. Nggak dipaksa orang itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan titipan dari Perth. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, tafadhal. Apakah meletakkan kotak uang di acara walimah nikah termasuk meminta-minta yang tercela sesuai dengan hadis yang katanya kalau di hari kiamat keadaan tidak ada di wajah sepotong daging pun. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Jadi kotak bukan kotak amal ya. Kalau yang di masjid namanya kotak amal. Kalau yang di walimah namanya kotak apa jemaah? Nah, rumah masa depan katanya. Kalau rumah masa depan. Tapi kalau dikatakan tergantung sebenarnya. Ketika niatnya memang saling membantu di antara mereka, itu menjadi budaya di antara mereka bahwasanya kita saling membantu saudara kita. Artinya dengan dikasih kotak itu ya memang kita tahu walimah itu memerlukan biaya yang besar ya. Kesian dia kadang-kala memang bukan orang
yang banyak uangnya umpamanya. Kemudian mereka membuka peluang di situ, karena memang nanti mereka akan bingung mau anak kasihkan kemana duitnya ini. Dan ada orang-orang yang mau membantu. Jadi bukan kita meminta, tapi kita membuka peluang bagi orang-orang yang mau memberi. Kalau kita pinta, jadi setiap orang dimintain, ayo engkau, enggak ini enggak. Yang mau tafadhol, yang enggak dipinta sebenarnya. Kalau memang seperti itu, insya Allah nggak ada masalah tatkala itu menjadi sebuah sarana untuk saling membantu kita sesama saudara kita. Ada orang-orang yang nggak mau jemaah. Anda melihat. Namun akhirnya hal itu jadi nggak nyaman ya. Ketika datang orang salaman sama tuan rumahnya, kasih amplop, ya Allah dilihat orang ya dia mau bantu itu. Sudahlah, yang mau bantu fadhol di sana, masukkan sana. Aku nggak perlu tahu siapa yang bantu, yang jelas Allah tahu dengan apa yang kalian berikan. Semoga nggak masalah, tapi jangan maksa. Kalau sudah maksa kadangkala di beberapa tempat itu entah ya, akadnya itu apa akadnya memang hutang. Sehingga ditulis. Ana masih ingat itu. Ana punya bibi, datang orang bawa kelapa satu becak ke rumah dia. Waktu dia mau walimah, apa kata bibi Ana? Ya Allah minta maaf, takut gak bisa bayar. Ternyata utang. Jadi apa yang menjadi tradisi itu seperti menjadi sebuah persyaratan. Kita udah tahu ini utang, dihitung. Berapa? Oh berasnya 1 kintal. Nanti engkau balikin 1 kintal. Maka itu jadi akad utang piutang tatkala seperti itu. Tapi tatkala akad membantu, selesai. Membantu. Insya Allah nggak ada masalah tatkala kita saling membantu di sini. Ketika akad utang piutang ya kalau anti mau menerima, tafadhol. Kalau enggak, balikin, enggak afwan. Anda takut nggak bisa bayar nantinya. Sudah engkau datang ke tempatku, fadhol makan, setelah itu pulang. Barakallahu fiik. Ustadz, ini ada pertanyaan titipan dari Kuala Lumpur. Ada anak fulanah penghafal Al-Quran dan sudah mondok, tapi sekarang akhlak lisannya tidak baik. Padahal fulanah dan suaminya tidak pernah buruk lisannya dan selalu berusaha mendidik anak itu ke agama. Apakah ini takdir Allah atau ujian dari Allah? Dan bagaimana sikap yang baik dalam menghadapi hal tersebut? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum jamaah. Kalau pertanyaannya, apakah ini takdir Allah? Iya. Kalau sudah terjadi, kita tahu kapan itu takdir Allah, tatkala sudah terjadi. Umpamanya tatkala kita punya mobil yang bagus, yang kita jagain, tahu-tahu rusak tuh mobil. Rusaknya ada sebabnya, pasti ada sebabnya. Kalau tadi dikatakan itu anak yang hafal Quran, kok tahu-tahu jadi rusak, sedangkan orang tuanya sudah menjaga, sudah mendidik, orang tuanya tidak pernah mengatakan ucapan yang buruk. Kok tahu-tahu anak itu mengucapkan yang buruk, ada sebabnya. Bicara takdir sekali lagi, tatkala sudah terjadi, kita tahu ini takdir Allah SWT. Tapi tugas kita apa? Tatkala mobil kita rusak, apakah kemudian kau mengatakan, ya Allah udah takdir rusak, lalu engkau biarin itu mobil rusak? Apa kata orang? Nggak benar engkau. Ya udah takdir Allah rusak, iya, tapi engkau suruh perbaikin. Terus terang, anak kadangkala, anak punya anak nih, ya kita di rumah berusaha untuk tidak mengucapkan ucapan yang kotor, yang buruk. Tahu-tahu suatu hari dia ngomong omongan yang nggak pernah ada di rumah. Ucapan itu nggak ada di rumah, anak tahu. Lalu anak dudukkan istri anak. Anak tanya, dapat dari mana dia ucapan ini? Kita cari-cari tahu dari mana. Oh ternyata dia kemarin kumpul sama tetangga-tetangga sebelah. Oh dari sana sepertinya. Ada sebabnya. Maka buat orang tua tatkala bicara takdir Allah, nah itu takdir Allah sudah terjadi. Penyebabnya apa? Cari sebabnya. Lalu perbaiki. Seperti mobil tadi yang rusak kita perbaiki. Anak kita pun yang kita lihat mungkin karena pergaulan tadi, mungkin karena handphone. Ada banyak hal, sebab itu banyak. Tapi yang kita lihat udah terjadi, maka tugas kita adalah memperbaiki. Contoh lain ketika kita alhamdulillah anak ini sehat, Ustadz kok tahu-tahu sakit. Berangkat ke dokter. Dokter akan tanya,
Kenapa engkau sakit? Kita akan mau, ya udah takdir Allah, betul. Apa sebabnya? Oh, makan ini, makan itu. Dari situ dengan mengetahui sebabnya, kita bisa memperbaiki diri. Artinya Allah ingin kita memperbaiki. Dan itu jadi tugas tambahan buat orang tua. Memperbaiki anaknya. Karena banyak di antara kita yang selama ini jamaah menyerahkan anak tuh ke sekolahan. Udah, sana, tolong jadikan anak-anak anak baik. Tugasmu apa? Apa yang dipelajarin di sekolah? Bagaimana terjaga di rumah? Ilmu itu diamalkan, teori itu dipraktekkan, konsep itu diaplikasikan dalam kehidupan ini. Itu tugas orang tua. Kalau ternyata ilmunya udah benar, tinggal aplikasinya Ustaz. Pengamalannya yang belum. Ya kita berusaha aja meminta tolong sama Allah SWT. Wallahi orang tua di masa sekarang ini harus lebih banyak lagi berdoa sama Allah SWT. Buat anak-anak dia. Ingat kisahnya Sa'id bin Musayyib ya. Ketika dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati. Aku benar-benar akan menambah salatku agar kau dijaga sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Kalau sholat tahajud sama witir Ustadz, tapi waktunya mepet ke subuh. Sebaiknya doa-doa yang dipanjatkan itu setelah sholat tahajud apa setelah witirnya ya Ustadz? Mepet subuh. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Yang pertama kalau kita melihat ya sholatnya Rasul SAW. Nabi SAW menjadikan sholat itu tempat untuk berdoa. Bayangkan sekarang ya, kita di sepertiga malam akhir. Di waktu yang mustajab. Lalu kita doanya ketika sujud. Lalu kita doanya sebelum salam. Sehingga itu menjadi nilai tambah buat doa kita. Ketika ditanya waktunya mepet Ustaz, ya tinggal dilihat sekarang. Ketika bicara waktunya mepet, lebih baik doanya dalam sholat itu. Nanti habis waktunya Ustaz, tahu-tahu subuh. Ya engkau doanya, kalau mau doa tidak dalam sholat, bisa jadi doa di antara adzan dan qomat. Jadi ketika umpamanya selesai tahajud, selesai witir, adzan. Nggak bisa doa, tetap bisa berdoa. Jadi sebenarnya jamaah, ini sebuah realita yang harus kita fahami bersama. Sebenarnya waktu doa itu 24 jam. Nggak kenal waktu doa minta sama Allah. Kenapa? Allah itu hayyun qayyum. Allah itu maha hidup. Allah tuh senantiasa melihat kita, mendengarkan kita, mengetahui apa yang kita kerjakan. Sekarang nih waktu duha. Apakah kalau mau berdoa, oh nanti aku mau berdoa antara adzan dan qomat. Belum tentu kita sampai ke waktu itu. Sekarang kau berdoa. Jadi tatkala punya keinginan sesuatu, doa sekarang. Nanti ketika kita dapat tuh waktu mustajab, doa lagi nggak apa-apa. Jadi tatkala waktunya sempit, berdoalah. Ketika sholatnya tadi. Jadi bukan selesai tahajudnya. Sebenarnya kalau bicara tahajud jamaah, semua 11 rakaat ini sama witir itu disebut tahajud. Sama witirnya pun disebut sholat tahajud. Atau semuanya disebut sholat witir. Jadi 11 rakaat itu bisa disebut sholat witir? Naam. Nabi SAW kalau sholat witir 11 rakaat, 2-2. Beliau pernah sholat witir 9 rakaat, full 9 rakaat. Beliau baru duduk di rakaat ke-9, ke-8. Satu nambah satu lagi jadi 9. Beliau sholat witir 7 rakaat. Makanya ketika waktunya sempit, bisa jadi engkau sholatnya udah. Karena sholat witir langsung 5 rakaat. Ustaz, berarti Anda nggak sholat tahajud. Engkau sholat tahajud. Jadi sholat malam yang dilakukan setelah tidur itu, ya istilah sebagian ulama mengatakan tahajud. Jadi sholatmu 3 rakaat witir itu masuk tahajud. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya memakai baju gamis untuk laki-laki, terutama bagi anak-anak kami di Australia? Apakah benar anggapan memakai baju gamis merupakan sunnah adalah salah seperti yang tadi Ustaz sebutkan bahwa orang-orang di zaman Nabi pun memakai pakaian yang sama dengan Nabi? Atau
baju gamis ini termasuk anak untuk memakai baju gamis terutama ketika sholat? Kayaknya Ustaz, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Atau itu termasuk perkara-perkara disi. Sehingga yang menggunakan itu ya semua orang. Abdullah bin Ubay bin Salul juga pakai gamis. Orang-orang musyrikin juga pakai gamis. Pendeta-pendeta Katolik itu pakai gamis. Kita ngelihat Paulus itu pakai gamis dia. Jadi sebenarnya pakaian ini apakah dapat dikatakan sebagai sehingga dianjurkan orang untuk pakai atau bebas mengikuti tradisi dan budaya? Ketika karena dia punya niat ingin mengikuti Nabi SAW. Nabi juga pakai bukan cuma gamis, sarung pun pakai Nabi SAW. Bahkan beliau mengatakan termasuk pakaian yang seperti pakaian ketika ihram, sarung sama selendang. Dan bukan Islam itu. Kalau pakaian ini menjadi identitas seorang muslim sekarang umpamanya. Jadi dikatakan nggak usah. Jadi kalau dulu mungkin ya semua orang pakai baju gamis, tapi sekarang ini menjadi identitas. Orang kalau pakai baju gamis tuh di negara-negara Arab itu muslim dan non muslim juga pakai sebenarnya seperti itu. Namun di luar itu menjadi identitas seorang muslim. Maka ini jadi identitas buat mereka. Kalau ternyata di tempat tersebut berdampak negatif, lebih baik ditinggal, mengikuti kondisi yang ada. Tapi tatkala pakai gamis dan mungkin di Australia peduli saat ada yang pakai baju ya kayak gini yang lobang-lobang pakai ini, semuanya mereka pakai baju itu nggak ada. Umpamanya seperti itu, ya sudah kita pakai gamis. Apalagi itu menjadi identitas muslim umpamanya seperti itu. Dan nggak ada masalah sebenarnya. Mungkin pandangan sebagian orang syuhroh, selainnya nggak syuhroh. Tergantung kondisi dan tempat seperti itu. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir kayaknya. Assalamualaikum Ustadz. Tafadhali. Alhamdulillah. Titipan dari Canberra Ustadz. Nah, tafadhali. Menjelaskan percaya pada takdir kepada anak-anak yang belum balik. Terkadang anak-anak perlu perumpamaan spesifik. Sama anak-anak ini sebenarnya kita lebih nyaman sama anak-anak tuh jelas. Tapi anak-anak enggak. Anak-anak itu sesuai dengan dia itu seperti gelas. Bagian isi gelas itu maka dia akan terisi. Anak kadang-kala kita, oh ini gara-gara fulan, enggak. Nah, udah nak, ini takdir Allah SWT. Doa minta maaf sama Allah, mungkin karena dosa ini itu. Itu orang tua mengajarkan takdir, bagaimana dia mengimani. Sehingga kita didik anak kita itu tidak mudah menyalahkan orang lain. Tidak mencari kambing hitam. Tidak mengatakan andai kala sebagian orang tua nggak benar. Anaknya ini keluar rumah, umpamanya lihat jatuh, coba engkau di rumah
Nggak jatuh engkau. Subhanallah. Ini orang tua nggak takdir. Udah takdirnya jatuh. Maka bagaimana sekarang dia jatuh? Di pelajaran buat dia. Agar dia jadi lebih baik. Jadi orang tua tolong ketika andai kata engkau tadi nggak keluar, engkau nggak akan engkau nggak akan luka. Enggak. Kasih tahu. Nah, dengerin ibu ya. Bisa jadi ini terjadi disebabkan dosa. Jadi kita bagi anak kita, tapi tidak membuat dia tidak beriman dengan takdir Allah SWT. Karena kata andai kata itu membuka pintu setan. Mungkin seperti itu yang bisa lakukan. Ingat, kita sedang melakukan perjalanan menuju Allah SWT. Sudah sampai. Ada yang sedang menunggu. Tapi endingnya nanti sama. Kita akan berjumpa dengan Allah SWT. Mintalah kepada kita ditetapkan di atas agamanya. Banyak-banyak berdoa mengatakan ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Tafadhal ya Pot nih. Sama di terakhir minta doanya Ustaz. Salah satu dari adiknya di Indonesia ada yang sedang. Tafadhali. Apakah doa spesifik untuk sholat suruh, Ustaz? Nah, jamaah. Berkaitan dengan sholat duha di awal waktu. Artinya pelaksanaan sholat duha itu dimulai dengan terbitnya matahari, setelah setinggi tombak, sampai sebelum matahari itu tergelam. Ketika orang melaksanakan tadi, dia duduk berzikir sampai matahari terbit, melaksanakan sholatnya itu di waktu duha sebenarnya. Kalau bicara tadi sholat syuruk, itu Nabi SAW biasa beristighfar. Beliau wannaka anta tawwabur rahim mi'ata marrah, 100 kali beliau membaca itu. Dan baca yang lainnya. Silahkan mau berdoa khusus minta sama Allah, tapi yang ada beristighfar sebanyak sekali. Dan tadi jamaah disebutkan banyak kesusahan. Dan kalau ditanya engkau punya masalah, enggak, semuanya. Kita berdoa memohon kepada Allah SWT dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifat yang mulia, agar Allah menyembuhkan yang sakit di antara kita, memudahkan urusan yang dalam kesulitan sedang terlalu mereka. Fil akhirati hasana adzaban nar zati amma yusifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum